Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kasih judul Kasih dan Kesabaran. Kita buka di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai dengan 10 ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, ini tentang kebangkitan Yesus ya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menderita, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, bahkan dibunuh lalu mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah dikatakan berulang kali kepada Yesus untuk murid-muridnya. Saudaraku, setiap perkataan Tuhan adalah rema, dan pasti itu terjadi dan pasti digenapi. Tetapi para murid waktu itu hanya menerima sebagai apa? Sebagai logos. Logos itu pengetahuan. Sehingga waktu Yesus mati, mereka itu tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Mereka tidak percaya karena belum mengerti kitab suci di ayat 9 yang dikatakan di sini ya. Nah, ini tentang kebangkitan Yesus ya. Bagaimana Maria Magdalena itu ke kubur pada pagi-pagi buta. Begitu dia sampai sana, batu ini sudah diambil atau tergeser. Terus dia manggil Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus untuk pergi ke sana untuk melihat. Nah, ini saya katakan murid Tuhan Yesus ini, murid-murid Yesus ini kok begitu lamban untuk mengerti tentang rema yang Tuhan katakan ketika nanti Yesus mati, dia akan bangkit. Terlalu berbeda atau paradok banget dengan yang tertulis di Matius. Ya, Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan 64. Coba kita bandingkan di sini. Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64. Dikatakan di sini keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan,
Kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, ini orang-orang Farisi aja, dia masih ingat loh perkataan Yesus. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Makanya dia minta apa? Perintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Supaya apa? Murid-muridnya itu tidak datang dan mencuri mayatnya. Dan mengatakan bahwa kepada rakyat, oh Yesus sudah bangkit. Nah, ini orang Farisi aja tahu tentang perkataan itu. Tapi murid-muridnya kok tidak mengerti ya sampai di situ ya. Imam-imam kepala dan orang Farisi ini masih ingat ya. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus tidak seperti orang-orang Farisi kok tidak ingat ya perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit kembali. Nah, kalau kita juga melihat di samping murid-murid Yesus ini ada Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus. Kalau kita baca di Lukas pasal 8 ayat 2 itu, tidak usah kita baca, Maria itu yang disebut Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Bukan 1 loh, tapi 7 roh jahat. 1 roh jahat aja kan kalau sudah masuk dalam tubuh ini kan merusak ya, merusak segalanya. Kan sifatnya iblis itu kan membunuh, membinasakan ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Poin yang pertama yang saya catat di sini adalah kasih Maria Magdalena itu pada Yesus. Maria Magdalena ini kehilangan ya. Ketika Yesus mati, ya waktu itu disalib, terus mati, dikubur, dia merasa kehilangan. Bahkan saya katakan kehilangan yang mendalam. Karena apa? Karena ada hubungan kasih. Dulu pernah ditolong. Karena tadi itu roh jahat itu diusir dari tubuh Maria Magdalena oleh Yesus. Betapa dia tahu pengorbanan Yesus. Wah, Yesus ini kok mati ya. Dulu pernah nolong saya. Nah, bukti bahwa Maria Magdalena ini mempunyai kasih kepada Yesus itu apa? Dikatakan di sini pagi-pagi masih gelap. Pagi-pagi masih gelap, ini dikatakan di sini seorang diri loh. Seorang diri pergi ke kubur Yesus. Kalau perempuan pada pagi-pagi masih gelap, itu berjalan seorang diri. Ini resikonya apa? Di jalan bisa dijahatin orang. Kalau ketemu orang-orang jahat bisa dijahatin kan. Terus kalaupun dia nanti sampai kepada kubur, dia akan menghadapi penjaga-penjaga kubur yang dari Pilatus itu. Dan masih ada lagi batunya itu kan batu yang besar. Sehingga apa? Sulit untuk digulingkan oleh Maria Magdalena ini. Bahkan batu itu adalah batu yang dimeterai. Jadi kalau nanti membuka kubur itu urusannya dengan hukum. Jadi ada banyak hal yang mestinya dipikirkan oleh Maria Magdalena. Tapi dia tidak pikirkan itu. Pokoknya saya kepengen ketemu Yesus. Kepengen ketemu mayatnya Yesus yang dikubur di sana. Dan apa yang terjadi? Batu itu telah diambil, terbuka. Ya, kalau baca di kitab yang lain itu malaikat turun membuka batu itu. Terus dia memberitahu pada Petrus dan Yohanes. Karena di sini dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Dia ngomong apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nah, Petrus dan Yohanes ini bergegas lari. Pikirnya apa betul toh mayatnya Yesus itu hilang diambil orang? Dia masih nggak ingat bahwa Yesus itu bangkit.
Mereka bertiga akhirnya masuk dan melihat bahwa mayat Yesus tidak ada. Kain kapan dikatakan di tanah, kain peluh kepala Yesus agak ke samping, sudah tergulung. Di ayat 8 katakan melihat dan percaya apa yang dikatakan apa? Maria, oh iya betul. Ini mayatnya Yesus tidak ada. Lalu kedua murid itu pulang. Karena apa? Karena nggak mendapatkan mayat Yesus. Dia masih belum tahu bahwa Yesus itu adalah bangkit. Dia kecewa. Ya, murid ini, wah, Yesus mati. Dikubur, mayatnya aja hilang. Ya sudahlah, mau apa lagi? Wong saya sudah ke kubur juga nggak ada mayatnya. Dah pulang aja. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendapatkan rema ya, rema itu kan diterima karena mendengar firman Tuhan. Ya makanya kita dianjurkan baca Alkitab itu supaya ada rema ya. Tuhan tuh ngomong apa melalui pembacaan Alkitab. Nah, pernahkah Anda mendapat rema dari Tuhan dan percaya sampai rema itu digenapi? Seperti murid ini mendapatkan rema, terus betul terjadi bahwa Yesus itu bangkit. Atau ada doa yang sedang dipergumulkan, apakah kita masih bisa menunggu sampai doa itu terjawab? Bagaimana kalau belum dijawab? Mungkinkah kita marah, terus kita berkata, mana Tuhan? Hidup bukan dengan iman, tetapi apa? Dengan kondisional, dengan apa yang ada di sekeliling kita, yang realita. Nah ini loh, yang kenyataannya. Dan ini murid-murid Yesus ini, Petrus dan Yohanes ini, dah Tuhannya sudah tidak ada, sudah mati, terus mayatnya nggak ada lagi. Pulang aja lah, kayaknya nggak ada harapan. Nah ini loh, orang ini kecewa ya. Sebetulnya ada janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit, tapi tidak tahu. Nah, poin yang kedua itu saya katakan, saya catat di sini, I will stay here. Si Maria Magdalena ini nggak pulang, tapi dia stay, tinggal di kubur itu. Coba kita baca di ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11. 11, 12, 13 ya. Dari firman Tuhan tadi di Yohanes 20 yang ayat 11, 12, 13 saya bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia letakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkatalah kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil mayatnya Yesus itu, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya ini loh, saya katakan yang poin kedua. Kalau yang poin pertama tadi kan kasih Maria Magdalena kepada Yesus. Yang kedua,
I will stay here. Saya tunggu di sini di kubur itu. Sekalipun murid-murid itu Petrus dan Yohanes pergi, tidak dapatkan Yesus, dia tinggal di situ. Ya, ini saya katakan bukti kasih Maria Magdalena ini kepada Tuhan. Dia, kalau Tuhan itu mati, ya biarlah, aku yang penting ketemu mayatnya. Kalaupun Tuhan mati, aku tetap mengasihi Tuhan. Walaupun saya ngomong nanti dengan mayat, enggak apa-apalah. Yang dipikirkan Maria Magdalena saat itu, mana mayatnya Yesus yang sudah mati? Dia sampai 3 kali berkata, di mana mayat Yesus? Ini saya katakan Maria Magdalena ini punya cinta mati. Wah, walaupun Tuhannya mati, tetap cinta dia, tetap mengasihi. Terus tadi saya katakan I will stay here, itu berarti Maria Magdalena tetap tinggal di sini. Aku mau ketemu dengan Yesus. Entah dia Tuhan yang mati atau hidup, aku tetap mengasihi Tuhan. Dan dia menangis saat itu. Nah, saya katakan tangisan itu adalah bentuk tumpahan kasih yang mendalam. Ya, orang kalau kehilangan itu kan menangis dengan sedih ya. Coba kalau ada misalkan dalam keluarga ada orang tua yang mati atau meninggal dunia itu ya, bisa dilihat mana anak yang mengasihi dan tidak. Dari mereka menangisi, merasa kehilangan luar biasa. Dan saya katakan Maria Magdalena ini pergi duluan loh. Waktu pertama kan dia pergi ke kubur, dia sendirian duluan. Tapi pulangnya yang terakhir. Saya melihat kerinduan dari Maria Magdalena itu untuk bertemu sekalipun dengan mayat. Mungkin kalau ketemu dengan mayatnya di situ, dia akan menangis. Tuhan, Engkau yang sudah nolong aku, mengapa Engkau mati? Dengan air mata dia akan menangis. Tapi permasalahannya di mayatnya Yesus belum ditemukan. Makanya dia tanya. I will stay here. Ini berarti menunggu waktunya Tuhan. Saya katakan diperlukan kesabaran. Bahkan kalau saya boleh katakan lagi, perlu ketahanan fisik untuk bertemu dengan Tuhan. Waktunya Tuhan atau kairosnya dengan Tuhan. Kairos Tuhan. Ini Maria Magdalena. Dia tidak mau kehilangan kesempatan. Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Tuhan? Lalu ayat 16 katakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau saya belajar tentang Maria Magdalena ini, begitu mengasihi Tuhan. Dia kalau nggak ketemu Tuhan, wah rasanya belum plong itu ya. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tahu betul orang yang mengasihi Tuhan atau tidak itu dari apa? Dari tindakannya. Saya yakin saudara, Tuhan itu menyelidiki sampai dasar hati. Bukan tampilan keluarnya.
Orang bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kalau hatinya tidak mengasihi, itu berarti mulut dengan hati tidak sama. Dan Tuhan tahu betapa Maria Magdalena ini mengasihi Tuhan. Dari apa? Dari tindakan Maria Magdalena. Tuhan juga tahu kesabaran Maria Magdalena. Untuk apa? Mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, ini bukti Tuhan itu mengasihi Maria Magdalena, Pak. Memanggil nama Maria. Ya, disebutkan tadi, dikatakan dia memanggil Maria. Saya berpikir, pernah nggak nama saya atau nama saudara itu dipanggil Tuhan secara pribadi? Misalkan nama saya Dibio gitu ya. Tuhan panggil Dibio. Seperti Maria ini. Tuhan memanggil nama Maria. Itu sebagai bentuk pengenalan sama-sama. Saya kenal Tuhan, Maria kenal Tuhan, Tuhan juga kenal Maria. Sampai disebutkan namanya Maria. Saya belum pernah mendengar ya. Wah, suara Tuhan ngomong manggil nama saya Dibio. Belum pernah. Mungkin saudara pernah mengalami itu. Puji Tuhan. Itu ada kasih timbal balik antara saudara mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saudara. Ini saya katakan kasih yang dalam. Dan orang masuk dalam step ini memang tidak mudah. Karena apa? Sampai dipersekutuan dengan erat dengan Tuhan. Sampai ada ini ya, ada timbal balik. Satu berkata Tuhan. Tuhan berkata Maria. Maria Magdalena bukan mendapatkan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit. Maria juga mendapatkan hak istimewa yang pertama, yang mengalami kebangkitan Yesus. Karena apa? Sebelum Yesus menghadap Bapa, itu makanya Tuhan Yesus ngomong, jangan sentuh aku. Karena aku belum menghadap ke Bapa. Mestinya kan hal yang lebih penting kan Yesus waktu bangkit, itu langsung menghadap ke Bapa. Untuk komunikasi dengan Bapa apa yang sudah dia lakukan. Tapi Maria Magdalena ini mendapat hak istimewa. Sebelum Tuhan Yesus menghadap Bapa, dia bisa menemui Maria Magdalena. Saya katakan ini luar biasa. Maria Magdalena mengasihi Tuhan. Tuhan juga mengasihi Maria Magdalena. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar ya, bagaimana kasih Maria Magdalena kepada Tuhan. Bagaimana kasih kita dengan Tuhan. Apakah masih mengasihi Tuhan? Apakah ada timbal balik dengan Tuhan? Ini yang perlu kita pikirkan. Terus, sudahkah kita membaca firman Tuhan? Kalau membaca firman Tuhan dapat terima apa? Dan apakah itu yakin digenapi? Sanggupkah kita bisa menunggu sampai kita itu firman yang disampaikan itu, rema yang disampaikan itu digenapi, sampai menunggu waktu Tuhan? Seperti Maria Magdalena, I stay here, saya masih tunggu di sini. Pokoknya saya kepingin ketemu sama Tuhan. Atau mungkin kita atau Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan dalam doa. Mungkin bisa masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Mungkin saudara sudah berdoa belum terjawab. Masih tidak ada pengharapan pada Tuhan. Ya, kadang
doa itu diperlukan secara terus-menerus. Supaya apa? Mendengar jawaban dari Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk menjawab. Atau mungkin saudara kepingin dengar suara Tuhan secara audible. Wah, itu Tuhan bisa berbicara melalui firman. Waktu kita baca jadi rema, itu kan Tuhan memberikan pencerahan, bisa. Tapi kalau tentang audible, tentang mendengar suara Tuhan langsung ini juga tidak gampang, saudara, masuk ke situ. Jadi kalau dapat rema dari Tuhan, nantikan dalam doa dan kesabaran sampai Ia menjawab akan doa-doa kita. Saya katakan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami ini ya. Kasih yang begitu dalam. Terus tetap tinggal, stay. Untuk apa? Menanti jawaban. Itu perlu waktu, perlu prosesnya. Ya, untuk ini ya, mendengar suara Tuhan secara audible. Dulu gereja kita kan pernah adakan dopu ya, doa puasa ya. Nah, waktu ada season kedua, saya coba sempat ikuti itu dengan bersujud ya, bersujud itu sampai saya istilahnya glosor waktu itu di situ, sambil menyembah, memuji Tuhan. Di situ boleh membaca firman, boleh mengatakan apa, boleh berdoa, boleh bersujud dan sebagainya. Waktu itu saya ngambil waktu untuk bersujud. Lama nggak ada apa-apa, saudara. Saya cuma bisa menangis dan bersujud tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Terus itu proses waktunya juga cukup lama. Saya pikir kok nggak pernah ya dengar suara Tuhan. Tapi saat itu, saat detik-detik mau terakhir, saudara, saya bisa dengar suara Tuhan. Saya baru kali itu mendengar, saudara. Tuhan ngomong gini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wah, saya kaget waktu itu. Tak pikir siapa yang ngomong ini. Sebelah-sebelah saya apakah ngomong. Dan itu pengalaman bagi saya. Waktu doa puasa itu. Mendapatkan suara itu langsung dengar dari telinga saya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan itu membuat semangat hidup ya. Oh, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang bisa diajak untuk ngomong. Bahkan Tuhan bisa ngomong dengan kita. Mungkin dengan firman. Dengan tadi secara audible kita mendengar. Nah, ini kita belajar bagaimana Maria Magdalena ini. Satu, mengasihi Tuhan. Terus yang kedua, I will stay here. Saya tetap tinggal di sini. Saya menunggu jawaban Tuhan. Kita baca ayat penutupnya. Di ayat 18. Ayat 18 dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini dia bertemu bukan Tuhan yang mati lagi. Bukan mayatnya Tuhan, tetapi Tuhan yang hidup, yang bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan bangkit. Yeshua HaMashiach. Dia yang mati dan telah bangkit dan hidup kembali. Haleluya. Hari-hari kita, mari ada kesempatan untuk meningkatkan kasih kita kepada Tuhan.
seberapa banyak kasih kita kepada Tuhan itu tergantung dari hati dan tindakan saudara dalam menyembah Tuhan. Orang lain tidak bisa baca, tapi Tuhan bisa tahu sampai dasar hati. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.